Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Nama Fahri Zasidi Pratama, NRT 2018-14-17-101 dari Hukum Keimigrasian A. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu tugas untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Bapak Alfi Syahrin, yakni metodologi penelitian. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu topik, yakni terkait pengungsi dengan judul Pengungsi Diabaikan di Masa Pandemi. Dalam pembahasan kali ini, saya membaginya menjadi keempat subbagian. Ini yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah pokok permasalahan, yang ketiga adalah pembahasan permasalahan, dan yang keempat adalah kesimpulan dan solusi. Dalam pengantar kali ini, di tengah kondisi persebaran COVID-19 yang tidak memandang siapa saja yang akan terinfeksi, terdapat sekelompok masyarakat yang terabaikan dan tidak banyak tersentuh bantuan dari pemerintah. Mereka adalah pengungsi dan mencari suaka yang berada di Indonesia. Kenapa kok mereka terabaikan dan tidak banyak tersentuh bantuan dari pemerintah? Karena mereka sebenarnya tidak memiliki payung hukum keberadaan mereka di Indonesia, sehingga kondisi mereka itu tidak sampai terkena bantuan-bantuan penanganan COVID-19. Berikut merupakan gambaran pengungsi di Indonesia. Mereka banyak melakukan demo dan unjuk rasa ke pemerintah ataupun ke UNHCR terkait status mereka, karena negara tujuan mereka dan kondisi COVID-19 seperti ini itu menyulitkan kehidupan mereka sehari-hari. Terkait pokok permasalahan, saya menarik satu garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yakni apakah pemerintah tetap memberikan pemenuhan asas kemanusiaan terhadap pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Di sisi selanjutnya adalah pembahasan permasalahan. Sebenarnya, Indonesia tidak ikut meratifikasi konvensi internasional tahun 1951 dan protokol tahun 1967 mengenai status pengungsi, sehingga sebenarnya Indonesia tidak perlu menangani para pengungsi dan menetapkan status mereka, apakah pengungsi ataupun mencari suaka. Yang menetapkan tersebut dilembahkan kepada Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR yang berada perwakilannya di Jakarta. Namun, kondisi seperti ini, seperti yang saya paparkan tadi, status mereka itu terkatung-katung karena Indonesia merupakan negara ketiga atau negara transit, sedangkan negara tujuan mereka, yakni Australia, sudah menutup pintu gerbangnya sejak 2014. Berikut merupakan data jumlah pengungsi di Indonesia. Mayoritas kebanyakan para pengungsi berasal dari Afghanistan. Dengan jumlah pengungsi sendiri ada 3.056 dan pencari suaka hampir 4.000, ini 3.859. Dilanjutkan oleh Myanmar dengan angka 795 dan pencari suaka 244, dan diakhiri dengan negara lain-lain. Ini di luar negara ini ya, seperti halnya negara Timur Tengah yang lain, misalkan Yaman dan sebagainya, dengan jumlah 382 untuk pengungsi dan 1.084 untuk pencari suaka. Kondisi pengungsi yang tinggal di Indonesia terlihat cukup mengenaskan. Minimnya sarana kehidupan seperti halnya pemenuhan tempat tinggal yang tidak layak, suplai makanan dan air yang mengandalkan bantuan dari masyarakat, serta penanganan kesehatan yang sangat kurang membuat mereka putus asa. Terlebih dalam kondisi pemerintah yang kekurangan alat penanganan bagi pasien positif COVID-19, para pengungsi pun menyadari bahwa status mereka adalah pengungsi yang bukan merupakan prioritas program penanganan COVID-19 oleh pemerintah Indonesia. Sehingga kondisi saat ini mereka anggap sebagai genocide perlahan oleh pemerintah Indonesia. Namun di luar itu, menurut saya ada beberapa faktor lain di mana Indonesia perlu melakukan penanganan perbantuan kemanusiaan kepada para pengungsi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah
Indonesia ditetapkan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2021. Dan nomor 2 adalah sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia harus mematuhi dan atas segala konvensi atau deklarasi internasional terkait HAM. Sehingga Indonesia harus memberikan contoh kepada negara-negara lain bagaimana perlakuan HAM yang baik, khususnya untuk wilayah Indonesia sendiri. Seperti halnya mungkin penanganan kepada masyarakat, lalu seperti penanganan terhadap pengungsi juga harus berlandaskan pada hak asasi manusia. Lalu yang ketiga adalah Indonesia menerapkan asas humanitas atau asas kemanusiaan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Di sini digarisbawahi bahwa kebudayaan Indonesia, budaya pemerintah Indonesia adalah mengedepankan kemanusiaan atau hak asasi manusia, sehingga dalam pemenuhan sebagai contoh adalah pengungsi ini sendiri harus berlandaskan pada hak asasi manusia itu sendiri. Lalu kesimpulan dan solusi. Di sini saya menarik suatu kesimpulan di mana meskipun tidak ada aturan baku terkait penanganan pengungsi di Indonesia, namun pemerintah memiliki beberapa landasan non-hukum terkait penanganan pengungsi. Antara lain adalah sebagai anggota Dewan HAM PBB dan negara yang menggunakan asas humanitas dalam pelaksanaan fungsi bernegara. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa meskipun tidak ada aturan bakunya untuk penanganan pengungsi, namun Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan sebagai anggota Dewan HAM PBB di sini memiliki posisi yang mau tidak mau untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia meskipun status hukumnya tidak jelas. Lalu saran dari saya atau solusi dari saya yang pertama, pemerintah perlu meninjau berbagai opsi kebijakan dan tindakan berskala daerah maupun nasional dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi atas bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan HAM PBB. Pengimplementasian 3 prioritas hak asasi manusia, serta penerapan asas humanitas yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah perlunya kesadaran masyarakat. Di sini kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang berada di sekitar para pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Mereka perlu memahami bahwa mereka pun juga bertanggung jawab atas keberadaan masyarakat lain itu sendiri, atau bisa disebut pengungsi dan para pencari suaka. Seperti itu. Jadi perlu ada perlakuan kolaboratif, kesadaran diri dari masyarakat bahwa para pengungsi dan mencari suaka itu pun mereka juga manusia, sehingga mereka perlu dipenuhi hak asasi manusianya, seperti kita memberikan bantuan makanan, bantuan obat-obatan, penanganan kesehatan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.